apa yang menyertai penyakit, gangguan dada, nyesek, kemudian batuk, bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur, sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum setiap mau tidur. Satu, ketepatan obat, bahkan ketepatan obat depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai, kemudian disup, kemudian dimakan. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita berupa kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita alhamdulillah dipertemukan kembali. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikut yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menampaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, penciptaan Allah, hikmah Allah menciptakan organ-organ tubuh ini sangat banyak. Maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam Miftah dari Sa'adah bahwasanya seorang kaum muslimin yang mempelajari tubuh manusia, seorang kaum muslimin yang mempelajari tubuh manusia ini digunakan untuk menambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk menambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara seorang tabib, seorang pengobat belajar anatomi tubuh, belajar hikmah dari penciptaan organ manusia, fungsi penciptaan, asal penciptaan dan fungsinya atau hikmahnya ini digunakan untuk pengobatan. Kata Imam Ibnu Qayyim, bandingkan betapa jauh tujuannya. Yang satu tujuannya adalah akhirat untuk bersyukur kepada Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satunya adalah untuk dunia, yakni untuk urusan badan semata. Akan tetapi yang paling baik adalah manakala tentunya kaum muslimin akan tetapi juga mempelajari untuk kedua-duanya. Yang pertama mempelajari di saat sehatnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikala sakitnya untuk pengobatan, untuk menyehatkan dirinya, menjaga kesehatan yang telah hilang. Karena yang namanya kesehatan itu bukan upaya kan, tetapi karunia. Sehingga upayanya adalah menjaga kesehatan yang hilang. Di mana kesehatan merupakan karunia, disyukuri, kemudian dijaga, ya maka bismillah semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Adapun kemudian beberapa organ yang sangat menakjubkan, kata Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, ada yang di dalam, organ yang di dalam seperti kolbu, kemudian ada organ yang di dalam juga seperti paru, kemudian ginjal, kemudian perut besar, kemudian perut kecil, kemudian hati, ya. Dengan segala fungsinya yang sangat luar biasa. Kemudian juga ada organ yang di luar seperti mata, rambut, telinga, dengan fungsinya yang sangat luar biasa, dan semuanya saling berhubungan. Semuanya saling berhubungan. Suatu contoh, mata berhubungan dengan kolbu, kemudian telinga berhubungan dengan kolbu. Apa yang dilihat kemudian disampaikan informasinya ke dalam kolbu, ya. Dari kolbu kemudian disampaikan melalui mata, gitu. Begitu pula dengan paru-paru yang merupakan kipasnya daripada kolbu. Ya. Dia juga sehat dan sakitnya itu ikut mempengaruhi badan. Entah itu kulitnya, terkadang emosinya, mempengaruhi kolbu juga. Makanya ketika organ paru itu lemah, maka kolbu secara abstrak, kolbu secara fungsi pun akan ikut bermasalah. Terkadang sedih, ya, sedih bisa melukai organ paru-paru, atau paru-paru bermasalah akan bisa menyebabkan seorang menjadi sedih dan seterusnya. Ini suatu mata rantai yang tidak hilang. Tidak tahu manusia, maka organ tubuh akan tetap bekerja dan berjalan tanpa pengetahuan kita. Kita tahu ataupun tidak, kita faham atau tidak, maka Allah menitahkan badan kita ini berjalan
profesional, ya, bekerja profesional. Meskipun yang punya badan mungkin tidak profesional, ya kan, tapi organ tubuh ini sangat profesional, ya. Seperti kolbu selalu berdetak, kemudian paru-paru selalu mengolah nafas, kemudian organ pencernaan selalu mencerna makanan. Demikian terus teratur, ya, dan tidak kemudian satu istirahat kemudian yang lainnya juga istirahat, gitu. Bisa mati kita kalau jantung istirahat. Dan pada kesempatan kali ini kita hendak membahas tentang gangguan organ paru. Di antaranya adalah sering kita dengar ada gangguan paru, entah itu flek paru, kemudian infeksi paru, ya, kemudian batuk dikarenakan kelemahan energi vital paru, atau sering kita dengar ada istilah pembengkakan di paru atau tertumpuknya cairan yang ada di paru. Dalam pengobatan klasik, paru-paru mendapatkan rutubah, mendapatkan cairan ini dari tihal, dari perut kecil yang sejatinya hendak dijadikan sebagai basis energi vital yang dibantu dari energi haroro dari kolbu sehingga menjadi energi vital paru untuk pertahanan tubuh. Akan tetapi ketika paru-paru itu lemah, maka penerimaan dia cairan dari tihal atau dari limpa terkadang dia tidak mampu. Di mana seharusnya balgomnya, kotorannya, ampasnya ditekan turun ke usus besar, itu ya, kemudian dibuang, terkadang dia tidak mampu, ya, maka terkadang menjadi dahak, menjadi reak, atau bahkan menjadi tertimbun sehingga terendam, ya, atau bisa mengakibatkan pembengkakan pada paru. Ini banyak hal. Maka dari Dapur Sehat Roja kami menyediakan resep yang praktis untuk hal yang demikian. Saya menggunakan satu kunyit, ya, kemudian juga bawang putih, ya. Saya menggunakan sepotong kunyit, kemudian bawang putih, dan di sini ada gula batu. Saya ingin pakai yang praktis saja. Ya, sebenarnya banyak hal, ya, bisa pakai jahe kemudian habatus soda, bisa juga pakai jahe kemudian kayu manis, atau jahe kemudian kapulaga, gitu ya. Nah, kali ini saya ingin menggunakan kunyit, bawang putih, dan gula batu, ya. Ini cukup kita gunakan 2 siung bawang putih, kemudian 1 potong kunyit, ya, kemudian gula batu secukupnya. Ini kunyitnya kita potong. Kalau kunyit dikupas, kalau jahe bisa tidak dikupas, ya. Kalau kunyit dikupas, kalau jahe bisa tidak dikupas. Kemudian juga bawang putih kita potong. Ya. Kemudian kita masukkan ke dalam panci. Dengan air, kita sudah masukkan air tadi. Ini dengan air, ya, tidak usah terlalu banyak airnya ini. Ini airnya cukup 1 gelas. Kita didihkan, dan api kecil kita didihkan. Sampai mendidih, baru kemudian kita angkat dan kita masukkan, tapi kita saring ampasnya agar tidak masuk. Jadi kita didihkan sampai mendidih. Cara kerja dari kunyit bawang putih sengaja kita bikin demikian. Kunyit bawang putih kemudian gula batu. Kunyit ini saya tidak membahas tentang kandungan kimiawi dan efek farmakologinya yang memang kadang digunakan sebagai anti infeksi, ya. Kemudian digunakan untuk anti nyeri, gitu. Tapi kunyit ini juga secara klasik dimanfaatkan berdasarkan tabiat atau berdasarkan karakteristiknya. Di mana kunyit ini memiliki 2 sifat yang istimewa. Jadi umbinya ini memiliki sifat dingin, rasa yang pahit, sedikit pedas. Sementara rimpangnya ini memiliki sifat yang hangat, ya. Jadi beda, umbi memiliki sifat yang dingin, rimpangnya memiliki sifat yang hangat. Tetapi rasanya sama, pahit, sedikit pedas. Nah, sedikit pedasnya kunyit ini menguatkan paru, mencegah agar paru tidak terserang angin. Ini membentengi paru agar tidak terserang angin. Kemudian pahitnya ini menjaga keutuhan, kekeringan paru tetapi tidak panas, ya. Jadi menjaga agar paru selalu pada posisinya. Karena sifat paru ini kering, dia menjaga agar paru tidak
terlalu banyak penumpukan cairan lembab yang ada pada paru sehingga dia mengeringkan. Pahitnya mengeringkan pembengkakan atau mengecilkan pembengkakan atau mengeringkan dak dan reak yang ada di paru. Ya. Sementara hangatnya itu memupuk energi vital, maka saya gunakan rimpang untuk paru. Ya, adapun bawang putih ini memperlancar, pedasnya mengeringkan, kemudian memperlancar peredaran darah, ya, sehingga membantu kinerja paru. Walaupun sebenarnya kalau boleh ditimbang siapa yang menjadi raja, tentunya kunyit rajanya, bawang putih itu menterinya gitu ya. Adapun gula batu ini sebagai pengharmonisnya. Karena terkadang ada beberapa bahan obat yang terkadang disebut oleh para pengobat itu tidak harmonis. Contoh misalkan ketemunya antara cengkeh dengan kunyit. Itu para pengobat pada zaman dahulu, ini dari tahun dulu ya. Artinya tahun ratusan dulu, tahun 25 Masehi itu sudah disebut ini dua bahan obatnya sebenarnya nggak selaras, artinya nggak harmonis. Nah kalau bertemu ini nggak cocok, akan bisa menjadi racun. Walaupun racun dalam arti pengobat klasik, bukan racun dalam arti orang awam. Artinya racunnya itu racun kelebihan tabiat ya, entah itu terlalu panas ya, entah itu terlalu kering gitu. Dan ini nggak cocok, maka harus ada pengharmonis. Dan gula batu ini manisnya ini mengharmoniskan antara kunyit dengan bawang putih, kemudian antara formula ini dengan perut gitu, sehingga harmonis. Nah ini sudah mendidih, setelah mendidih kemudian kita matikan ya, kemudian kita ambil ampasnya, nggak usah dibawa. Tas 1 gelas. Ini bawang putihnya boleh diambil. Jadi kembali saya jelaskan bahwasanya formula antara kunyit dengan bawang putih ini selain dia mengembalikan paru-paru ke tabiat aslinya, yakni bersifat kering, kemudian dia juga mengembalikan paru kepada kesejukan karena itu sifat aslinya kering dan sejuk. Kemudian juga mengembalikan paru agar bisa mengelola nafas, mengelola cairan ya. Dan mengeringkan cairan tadi yang sudah terjadi pembengkakan, terjadi penumpukan yang ada pada paru. Ya, adapun gula batunya digunakan untuk mengharmoniskan antara bawang putih kemudian kunyit, kemudian mengharmoniskan antara bahan obat dengan perut. Karena terkadang beberapa orang itu tidak cocok ya dengan bahan obat itu sendiri. Tapi bagi yang suka manis boleh ditambah, bagi yang tidak pun orang-orang yang ada gula gitu, maka tidak masalah kalau tidak menggunakan gula batu ya. Tapi boleh diganti dengan madu ketika sudah dalam keadaan hangat tersedia, baru boleh ditambah dengan madu. Demikian resep sehat dari Dapur Roja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.